tim ses merasa deg-degan nggak? Dipersiapkan nggak sih sebetulnya untuk istilah-istilah ekonomi yang sulit itu? Jadi begini, itu saat yang paling membanggakan bagi kami. Kenapa? Karena reaksi Pak Muhaimin itu langsung jujur, apa adanya, lurus, sederhana. Beliau langsung sampaikan apa itu SGIE, belum pernah dengar. Gitu. Jadi dalam situasi seperti itu, ya tekanannya luar biasa, ya, dan godaan untuk mulai ngedongeng, ya kan, bahwa itu luar biasa juga. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yaitu tadi Thomas Lembong, tim ekonomi dari pasangan Anies Muhaimin. Dan sebelumnya Thomas Lembong adalah relawan Jokowi, bahkan kemudian sempat menjadi menteri dari kabinet Joko Widodo, Menteri Perdagangan. Thomas Lembong adalah CEO Kupat Capital 2006, kemudian Preskom PT Graha Layar Prima 2012, Equity Divisi Morgan Stanley Singapura, dan Senior Vice President pada sebuah perusahaan internasional. Visi ekonomi dari Thomas Lembong ini tidak kaleng-kaleng, dan kemarin saat debat dari Cawapres, Thomas Lembong bangga terhadap Muhaimin Iskandar karena Muhaimin Iskandar dalam tekanan yang demikian besar berani jujur dengan mengatakan soal SGIE. Dia tidak tahu soal SGIE. Ini justru menjadi kebanggaan seorang Thomas Lembong sebagai tim ekonomi, karena Muhaimin Iskandar berarti memiliki karakter yang jujur dan apa adanya. Seorang pemimpin memang tidak harus menguasai semuanya, tetapi seorang pemimpin adalah harus punya karakter yang jujur apa adanya, tegas, dan bisa mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya yang berupa para spesialis dan teknokrat yang mengerti di bidangnya masing-masing. Artinya masalah-masalah teknis tidak terlalu diperlukan oleh seorang pemimpin. Yang penting seorang pemimpin mempunyai visi dan misi ke depan untuk mengelola negara dan orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Berikut ini apa yang dikatakan oleh Thomas Lembong saat mengomentari debat Cawapres kemarin. Sebagai tim ses merasa deg-degan nggak? Dipersiapkan nggak sih sebetulnya untuk istilah-istilah ekonomi yang sulit itu? Jadi begini, itu saat yang paling membanggakan bagi kami. Kenapa? Karena reaksi Pak Muhaimin itu langsung jujur, apa adanya, lurus, sederhana. Beliau langsung sampaikan apa itu SGIE, belum pernah dengar. Gitu. Jadi dalam situasi seperti itu, ya tekanannya luar biasa, ya, dan godaan untuk mulai ngedongeng, ya kan, bahwa itu luar biasa juga. Ya, sebenarnya sangat mudah diprediksi bahwa Mas Gibran akan mencoba mengulang triknya Pak Jokowi dari 2014 dan 2019. Ya. Dan itu sudah kita antisipasi, dan Pak Muhaimin sudah siap terhadap itu. Ya. Beliau malah tanya, bener ya? Oke ya? Kalau saya bilang saya nggak tahu. Itu bagian dari strategi. Lebih baik jujur, bicara apa adanya. Ya kan, jadi nggak usah takut. Justru pemilih mengapresiasi penampilan yang tulus, yang apa adanya, dengan rendah hati. Ya kan, mengakui saya tidak tahu, atau mungkin maaf saya salah, ya kan. Jadi dari itu memang karakternya Pak Muhaimin sebagai seorang santri, sebagai seorang leader, beliau humble, beliau apa adanya, sangat jujur. Andai kata kita coaching Pak Muhaimin untuk lawan dengan agresivitas yang luar biasa, ya pertama itu bukan beliau. Beliau kalau diajak berantem tidak akan berantem kembali, yaitu budaya santri. Ya. Kedua, bisa kacau. Ya, kalau umpamanya kita tetap misalnya paksa Pak Muhaimin untuk berantem balik, wah itu bisa sangat kacau. Jadi lebih baik tetap jaga kondusivitas dan tetap jaga suasana kondusif, ya kan. Bagaimanapun juga tenang, kalem, rendah hati, sesuai karakter dan kepribadian beliau. Baik. Dan pemirsa, nama Thomas Lembong yang sebelum menjabat sebagai salah satu mitra pendiri Kupat Capital merupakan perusahaan yang bergerak di bidang private equity. Akhirnya dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rahmat Gobel. Thomas Lembong sebelumnya merupakan pejabat di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN.
Thomas Lembong yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan menghentikan Rahmat Gobel saat ini menjabat sebagai CEO dan Managing Partner di Qivat yang mengelola modal hingga 500 juta US dollar dan mencakup 11 portfolio perusahaan di beberapa sektor, termasuk logistik lautan, konsumsi, dan keuangan. Lembong sebelumnya bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, dan Varindo Investment dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ia juga pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader di World Economic Forum Davos pada tahun 2008. Ia memperoleh gelar AB di Harvard University, Amerika Serikat. Thomas juga dikenal sebagai relawan Jokowi dan memiliki kedekatan dengan Jokowi sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden. I'm here with Thomas Lembong, the head of Indonesia's Investment Coordinating Board, the head of investment for Indonesia, on another of his trips to Australia, but this time post some kind of signing of the economic agreement, IA-CEPA. Now it's hoped it will be formalised by December 18. How are you feeling now that it's got to this stage? Because it hit a bit of a roadblock, say, 8 months ago. That's right. So, as President Jokowi of Indonesia and Prime Minister Morrison announced a couple of weeks ago, the trade agreement between our two countries, the IA-CEPA, as you just mentioned, is essentially done. So all the negotiations have been completed, and the lawyers from both sides are now just scrubbing the texts. As you can imagine, it will be in both languages, Bahasa Indonesia and English. And we just need to make sure there's no mistranslation, mishaps, or surprises. But the target is for our two trade ministers to sign it by the end of the year, and for both parliaments to ratify it as soon as possible thereafter. That probably puts us into the first quarter of next year on the Australian side, and middle of next year on the Indonesian parliament. There are a lot of expectations around free trade deals, economic relationship deals, agreements, whatever they're called. What do we to make of this one? Is it going to mean a sudden increase in trade, for instance? If I could pick one word to describe my aspirations for the CEPA for the next 18 months, it would be realistic. So I think I want to make sure that 18 months from now, we have some concrete business deals, but we really need to be realistic that it's not going to be all fireworks and mega deals right away. We're trying to break into new areas. By definition, that will be difficult, right? Breaking new ground, such as your universities and vocational institutes coming into Indonesia